Herek, tinggal di Jawa tuh kayak punya pacar toksik, rek. Banyak manfaat tapi tiap hari kayak pengen pindah aja gitu. Di satu sisi hidup di Jawa itu emang praktis banget sih. Mau nyari apa aja ada soalnya. Dari susu sapi murni sampai susu nyamuk kayak, dari mie ayam halal sampai mie ayam dengan topping keresahan hidup kayak. Tapi di sisi lain, hidup di Jawa tuh kadang berasa kayak jadi figuran di film distopia, rek. Rame, sumpek dan selalu aja ada kejutannya gitu. Biasanya kejutan harga BBM naik atau banjir dadakan gitu. Mari kita buka aib. Salah. Buka data maksudnya. Menurut data BPS, sensus penduduk 2020 lalu, Pulau Jawa dihuni sekitar 151,6 juta jiwa, rek. Atau setara dengan 56,1% dari total populasi Indonesia yang mencapai 270,2 juta, rek. Padahal luas daratannya cuma sekitar 6,7% dari seluruh wilayah negara ini gitu. Bayangin air, rek. Setengah lebih rakyat Indonesia numplek-plek di satu pulau. Makanya jangan heran kalau jalanan macet, sinyal rebutan, dan harga kos bisa bikin dompet kalian sesak napas, rek. Di Jogja misalnya, UMR cuma 2,1 juta, rek. Tapi harga sewa kamar bisa 800 ribu rupiah sampai 1,5 juta. Lah terus makan apa? Daun, rebutan sama kambing gitu. Dan makin kesini makin absurd, rek. Muncul budaya baru yang katanya khas Jawa tapi bikin kita geleng-geleng kayak fenomena gus-gusan tuh, yang kadang nggak jelas asal usulnya. Semua pada ngaku-ngaku keturunan ulama, padahal followers IG doang yang banyak. Banyak yang nongol di FYP dengan gaya ceramah yang modern dikit. Widih, mengkeren gak tuh? Terus jualan air doa. Fenomena ini bisa tumbuh subur, rek, karena Jawa, khususnya daerah Jawa Timur, rek, emang jadi pusat penyebaran pesantren dan budaya religius yang populer sih. Tapi gara-gara kebanyakan yang ikut-ikutan, akhirnya orang-orang bingung mana yang gus beneran, mana yang gus-gusannya netizen gitu. Belum lagi konten kesurupannya, pesilatnya, sound horek, wah ini apalagi. Yang katanya sih khas dari Jawa Timur, rek. Awalnya sih dulu katanya dipakai buat acara hajatan biar rame sih. Tapi makin kesini malah jadi bahan meme nasional, wah. Kemarin sempat viral lagi tuh kasus sound horek. Ada yang komen gini pula, dipikir keren kali ya. Padahal mah aslinya cuma jadi badut doang. Sebab realitanya banyak yang benci dan gak suka sih, rek, ternyata. Jadi kayak perindavan gak sih? Tapi ya nggak bisa bohong juga sih, rek. Infrastruktur di Jawa emang paling lengkap sih. Kalian mau nyari kampus, ada. Rumah sakit deket, jalan tol banyak, mall. Apalagi astagfirullah, tiap 2 km muncul, bro. Dan digin aja sama teman-teman kita tuh yang tinggal di pelosok Kalimantan misalkan. Nonton YouTube aja bufferingnya bisa dibikin semedi kayaknya. Cuma ya itu tadi, rek. Tinggal di Jawa tuh capek mental, capek sosial, capek finansial. Banyak orang desa yang pindah ke kota di Jawa sebab ngira bisa mengubah nasib. Padahal kalau di kampung tuh ya, kalau yang punya kebun ya tinggal ngurusin kebun, tiap sore masih bisa lihat sunset pula. Lalu muncul pro kontra klasik, rek. Emang semua harus ke Jawa? Emang cuma Jawa doang yang punya harapan hidup layak? Nah ini dia masalah strukturalnya. Pemerataan pembangunan masih mitos, rek. Maksudnya pembangunan di Indonesia ini belum merata secara geografis maupun sosial ekonomi gitu. Alias yang dibangun serius ya daerah-daerah tertentu aja gitu, terutama di Pulau Jawa ya. Yang lain kadang ngerasa kayak cuma jadi penonton pembangunan doang. Padahal katanya Indonesia bukan cuma Jawa. Ya emang sih secara kalimat bener sih, rek. Tapi secara APBN, tanya aja proyek strategis nasional dibangunnya di mana. Jadi tinggal di Jawa itu pilihan, rek, menurutku. Kalau kalian anak muda idealis yang pengen punya banyak akses, mungkin Jawa bisa jadi tempat kalian bertarung, rek. Tapi siap-siap mental ae, dibilang Jawa hama lah, apalah. Jangan cuma siap CV doang, guys. Sebab yang lebih ngeri dari dunia kerja di Jawa itu tuh dunia nyatanya, rek. Yang isinya kompetisi, KPR, tetangga yang kerjaannya nanya apa nikah. Solusinya, kalau udah mentok di Jawa, ya nanti jangan takut balik ke kampung, rek. Sekarang banyak kok peluang lewat internet. Kalian bisa kan ngeremot kerjaan sambil tinggal di desa gitu. Lebih murah, lebih tenang, bisa beli kopi nggak pakai antri. Jawa itu tuh tempat belajar bertahan hidup, rek. Tapi bukan berarti satu-satunya tempat buat hidup ya.